Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tapi udah jam 1 ini. Aduh, otak saya masih pagi aja, teman-teman. Jadi, jumpa lagi di akunku Wondes Academy. Kali ini di suasana hari libur ya. Tapi saya nggak kenal kata libur, teman-teman. Secara usaha jualan offline saya juga terus bergerak gitu ya. Secara TikTok juga terus belajar setiap hari, jadi nggak kenal kata libur. Coba saya ingin bercerita sedikit. Jadi kemarin itu hari-hari saya yang secara seharian itu hidup saya dipenuhi dengan, waduh, kenapa hidung saya kok berdarah? Baik, kenapa sehari-hari saya di mana saya testing live dan menjadi hari terpanjang saya live selama saya TikTokan, bahkan selama hidup saya kayaknya. Gitu ya. Saya live itu dulu merasa gimana ya nge-live gitu ya. Susah, sulit, bingung caranya gimana, mau ngomong apa gitu. Terus akhirnya ya nggak ada kata lain, lagi-lagi yang saya jalankan adalah ilmu nekat, ilmu ngawur, gas gitu. Dan kemarin pagi tiba-tiba saya sekitar jam 5 lewat saya live. Itu ada penjualan. Terus siang saya live lagi, ada penjualan. Sore zong. Ke tes akun kedua zong. Lagi-lagi saya nggak tahu, cuman saya berpikir, dengan live yang pasti ada interaksi lah, hubungan gitu ya. Beberapa yang komen segala macam. Dan saya rasakan memang efeknya ini, yang tadinya yang nonton dikit-dikit, lama-lama kok banyak ya. Banyak. Nah, ini ternyata memang ada impact-nya, teman-teman. Ya, secara tidak langsung bisa jadi nggak langsung terjadi penjualan, tapi ke akun kita itu bisa menambah follower, bisa nambah mungkin ya jam terbang, itu pasti kayaknya. Hampir bisa dipastikan ada impact-nya gitu. Tapi sejauh mana impact-nya, nah saya belum paham. Dan yang terjadi gokil lagi, saya kan kombinasi ya, ada live dengan Kerkun. Nah, terus nggak Kerkun gitu. Saya seru pada saat Kerkun memang jualan. Kalau nggak Kerkun ternyata itu bisa masuk berbicara, ngobrol sama teman-teman TikTok affiliate juga. Bahkan ada beberapa TikTok affiliate senior-senior yang ngobrol. Saya seru aja gitu. Ada yang bertanya, dan itu malah, ini salah satu area di mana saya happy di situ, teman-teman. Saya seneng dengerin cerita, saya dapat insight. Kadang-kadang ada yang nanya ke saya bisa jawab. Terus saya sharekan aja apa ada, seakan-akan YouTube ini, tetapi langsung saya ngobrol ke panjenengan semua. Itu seru tuh. Apalagi bisa dengan Komal. Ini bisa jadi habit baru ini. Asal areanya positif ya. Karena sering saya akan bataskan ke area di mana ya pasti membahas masalah TikTok affiliate, arah bisnis, segala macam-macam. Bukan yang lain kalau saya masih di area situ. Tapi I don't know the next gitu. Cuman saya happy bahwa kita bisa lintas area, lintas negara, bahkan lintas kota. Kemarin tuh beberapa kali saya ada yang dari Manado, dari Kalimantan ya, sempat ngobrol malam itu kali ke Mantan. Dan sering banget sekarang saya nyambung dengan Mas Doni yang di yang di Nganjuk ya. Beliau juga akhirnya sangat terbuka gitu ya, share-nya, cerita-ceritanya, bahkan sampai saya paham, siapa sih beliau? Cerita-ceritanya terkorek-korek juga gitu. Dan yang ternyata bukan orang ya biasa-biasa saja, yang knowledge-nya juga udah luas, jam terbangnya wow, amazing juga gitu kan, di dunia bisnis, di dunia usaha juga gitu. Nah, teman-teman, yang ingin saya bicarakan ternyata adalah saya akan lebih fokus ke membahas masalah live ya. Jujur kalau live keranjang kuning, saya ini masih belum paham secara detail dan oke-nya gitu ya. Sebentar guys, ini adminku ada yang nanya nih ya. Ada yang nanya karena mau pesen uyen katanya. Nah itu teman-teman. Jadi saya sekarang mulai masuk ke area-area di mana dunia perlivean. Dan salah satu akunku yang saya testing ya, yang masuk ke dunia herbal, itu adminku tak suruh, pokoknya sehari-hari tak suruh live. Berapapun dapatnya nggak, I don't know. Tapi justru sekarang mulai nampak bahwa yang closing itu live. Ya,
closingnya nggak banyak sih ya, kadang 1, kadang 2, tapi tak pantau retention daripada penjualan itu kebanyakan dari live-nya dia gitu. Dan saya sendiri coba masuk dengan live gaya saya, nggak masuk itu. Gokil, saya kemarin adminku nggak masuk, saya live, apa mungkin jamnya, apa kurang lama, ya tetap saya kemarin nggak ada closing dari live di akun tersebut gitu. Nah sekarang mimpinya saya adalah saya pengen menggunakan co-host untuk next di akun-akun, beberapa akun, tapi untuk area di mana untuk live. Nah, karena saya kemarin, kebetulan semalam itu yang saya cerita lagi bahwa saya masuk ke area di mana saya live terpanjang, sampai saya termehek-mehek jujur. Karena ba'da maghrib, saya itu iseng live open komal, dan ada beberapa yang masuk, ada nggak banyak sih awalnya itu. Dan yang masuk yang saya masuk ke atas juga nggak banyak semalam ya, ada beberapa orang ya. Bang Bray, siapa saya lupa itu. Terus ada Mas Doni, dan ternyata yang masuk ada Bang Zen ya. Siapa kemarin? Siapa sore nih? Karena beliau-beliau ini suhu-suhu yang ternyata wow, amazing gitu. Jadi ada beberapa yang masuk suhu-suhu gitu teman-teman ya. Saya terima kasih banyak yang sudah berkenan hadir gitu dan berbagi knowledge-nya. Dan ternyata makin lama makin wow gitu ya, makin seru pembahasannya, sampai saya bilang live terpanjang dalam sejarah saya TikTokan gitu. Itu sampai saya yang biasanya terkapar di jam 8, itu sampai saya jam 2 malam belum tidur, live terus tanpa henti. Gokil. Saya karena memang tertarik ceritanya, sampai masuk lagi ke Mas Pro Tengah, terus beberapa siapa semalam ya, itu suhu-suhu lah yang datang gitu. Gokil, dan mereka berkenan share ilmu di akunku ini gitu ya, di akunku Cah PCT yang utama Komal itu. Jadi kami akhirnya ngebahas banyak, saya cuman banyakan mendengarkan karena banyak pengalaman-pengalaman yang di luar nurul gitu ya. Dan di situ dibahas salah satunya ada Pak Femi ya, Pak Femi Family. Beliau menceritakan bagaimana ya overall kalau beliau ini, saya cek akunnya juga aktif secara VT, tapi secara live-nya dia tinggi, dan ternyata dia juga bukan orang kaleng-kaleng gitu ya. Nah ini beliau nih, saya cek salah satu akunnya beliau nih. Ini beliau ini semalam cukup lumayan juga ngobrol panjang sama beliau. Terus saya dapat bocoran ternyata beliau adalah salah satu petinggi di perusahaan di mana walau alam saya nggak paham, cuman saya sharingnya masuk ya, bahwa salah satunya itu kalau bisa live, usahakan live, mau berapa persennya dari kita VT-nya gitu. Ya menurut aku, dari sini jadi penguatan saya bahwa memang live itu penting, mau dia keranjang kuning, non keranjang kuning tuh. Tapi kalau beliau live-nya ya, kalau di akun jualan ya keranjang kuning. Tapi untuk komal-komal beliau beda gitu ya. Kalau saya nggak ngerti, hajar aja. Cuman yang saya tangkap adalah bahwasanya live itu memang bagus. Karena apa? Orang lebih tertarik karena langsung, kalau nanya juga cepat dijawab. Ini juga jadi kecepatan menjawab. Ini kecepatan respon dalam dunia online itu salah satunya di live gitu ya. Terus saya juga kemarin itu saya jadi tahu ada salah satu yang siapa itu ya, yang jadi engagementnya bagus lah di live-nya, itu menarik itu. Nah intinya live ini juga baiknya bisa dijalankan pantas. Saya dulu pernah dengar Mas Pirto gitu di awal-awal, setiap hari live-nya 3 jam per akun. Bagi kita yang masih newbie, masih belum pernah live, wah gila itu rasanya baru denger gitu aja. Terus 3 jam gue mau ngapain gitu. Tapi nyatanya kayak saya semalam, tapi non-quarter ya yang saya omongkan, itu bayangin dari habis maghrib sampai jam 2 malam, berapa jam tuh? Misalkan 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 8 jam saya nggak terasa. Ngobrol sepanjang hidup saya. Sampai mata saya merah. Yang tadinya jam 11 ke sana itu saya udah bahkan sampai videonya saya off kan. Saya dengarkan doang sampai berusaha gitu kan. Saya udah nggak nahan. Tapi setelah jam 12 lewat, saya kebiasaan kalau udah jam 11, jam 12 lewat belum tidur, biasanya malah nggak bisa tidur gitu. Dan efeknya pagi saya agak oleng juga, karena waktu subuh udah bangun sholat subuh, tapi tadi mau nge-live pagi pun saya juga ngawur aja, udah nggak. Tadi saya sempat live lagi di pagi hari, paling nggak nyampe 1 jam karena udah teler sekenanya. Ya udah, akhirnya setelah itu saya
sarapan pagi tadi dibuatkan sarapan istri dan saya lanjut lagi terkapar dulu. Kalau enggak saya tumbang karena saya nggak, badan saya belum terbiasa melek malam dan saya sudah merubah pola hidup saya untuk nggak pernah tidur malam. Biasanya saya tidurnya itu jam 8, bangun antara jam 3-an gitu. Nah, ini kebalik, tiba-tiba langsung dari melek sampai jam 2. Bersyukurnya saya ada agak tidur-tidur, saya badan agak loyo, tidur-tidur gitu. Nah, itu teman-teman yang ingin saya tekankan adalah bahwasanya live itu perlu. Tetapi untuk live Kerkun memang tidak mudah. Maksudnya untuk kalau kita berharap penjualan rame, tidak selalu. Kayak kemarin saya ada closing, saya live itu ada closing, kadang juga zong gitu. Tapi istiqomahin. Lagi-lagi brutal live dan brutal konten sebaiknya bisa dikombinasi. Maksudnya live-nya jalan, kontennya jalan. Kalau saya yang tak jalankan coba ini. Nah, salah satu akunku tak brutalkan live, coba testing itu adminku, udah nggak ngonten lagi, tapi live aja. Apapun yo omongin biarin. Nah, tetapi tentunya pada saat saya kemarin ngobrol masalah co-host gitu, ya kita harus kalkulit kalau memang nanti ke depannya kita harus sewa. Per hari targetnya kalau Pak Femi kemarin berbicara sebaiknya ya bisa dapat 10 juta. Karena buat operasional, buat gaji karyawan segala macam targetnya adalah sedapatkan kalau bisa profit 10 juta per hari gitu. Tujuannya untuk bisa menggaji sebulan, misalkan kalau bisa udah standarnya mau MR kayak gitu macam. Nah, berarti gokil juga gimana caranya nih bisa mendapatkan 10 juta per hari dari profit per hari. Tapi ya mimpi boleh kan kita bangun gitu. Dan sebaiknya kita terjun dulu untuk paham betul live seperti apa yang dilakukan. Ini kok kayak dalam hati seperti yang saya dahulu jalankan ya. Saya ini ilmu saya ngawur, tapi dari situ saya dapat pelajaran yang banyak salah. Dan teman-teman kemarin ada yang ngomong bahwasanya kalau belum kena banned permanen ya sampai itu belum jadi TikTok affiliate yang keren. Dalam arti kacrut juga nih, karena senior ternyata boleh-boleh juga ngalamin di mana mereka salah gitu, banyak salah dan kena banned permanen. Tentunya ini nggak harus teman-teman ya, tapi saya udah ngalamin ada 4 akun ke banned permanen dan ternyata itu ada proses pembelajaran di situ. Teman-teman sarannya jangan sampai kena, jangan sampai melanggar, jangan PL karena akun jenengan pasti akan oleng. Yang saya rasakan akun utamaku ini benar-benar masih oleng-oleng aja. Jadi untuk menaikkan view aja kadang berat banget, tiba-tiba naik, tapi turun lagi, naik, turun lagi. Dan lagi-lagi, nah cara ngakalinnya ya tentunya salah satunya dengan live supaya trafficnya naik, nambah kayak gitu. Nah itu teman-teman. Jadi sekarang saya udah mulai merasa ada keenjoyan bagaimana untuk bisa live. Dan ternyata impact-nya juga bagus untuk membangun engagement, mau itu live-nya Kerkun, non Kerkun gitu. Tapi ada yang juga yang memisahkan, kalau buat jualan ya Kerkun semua. Tapi secara saya coba perhatikan dari affiliate officialnya pun kontennya dicampur antara non Kerkun, nggak Kerkun, produk mix itu tidak masalah. Dari officialnya TikTok ya, saya dicoba dengarkan yang cewek berjilbab itu loh. Kadang suka muncul dengan, oh sebenarnya sejatinya nggak ada tuh larangan bahwa kita harus satu niche, nggak satu niche gitu. Tetapi tentunya itu kan trik supaya kita marketing. Gimana sih, kenapa kok niche? Kenapa niche itu kan audiensnya sudah sama. Ibarat kita mau jualan orang yang udah memang ceruknya orang yang suka itu. Dan lagi-lagi terakhir yang saya itu ngobrol makin lama lagi semalam tuh mengenai data analitik dan juga algoritma TikTok seperti apa. Saya dijelasin sampai teler ini maksudnya piye. Karena saya ini orang yang salah satunya sangat-sangat lemah di dalam data analitik. Sampai saya studi, ngambil S2 waktu itu, saya tuh nggak lolos 2 mata kuliah yaitu tentang research teman-teman. Karena apa? Karena saya merasa belum menemukan cara terkeren. Saya punya profesor, dosen saya, itu jelasin enak banget. Tapi saat saya coba terapkan dalam apa yang diperintahkan, saya salah terus. Sampai 2 mata kuliah research ya, itu dua-duanya zong kayak. Sampai saya emosi juga gitu. Tapi saya tertarik banget di situ. Tapi saya belum menemukan seorang yang bisa membukakan kacamata. Oh ini loh riset tuh yang begini-begini. Cuman saya sebenarnya tertantang dalam diri saya gitu ya. Jadi beliau semalam banyak menceritakan tentang algoritma TikTok yang saat ini masih versinya terus upgrade. Bisa jadi kenapa kok banyak background kena itu rata-rata kan memang yang punya bisa 2 akun, 3 akun kayak saya kemarin kena PL itu gara-gara saya ngonten di akun utama dengan gaya seperti ini. Terus saya move akun kedua karena saya merasa video saya yang lama itu ya udah kan
saya move ke tempat baru. Saya lupa, saya agak mengabaikan background. Jadi ya misalkan saya biasanya kalau untuk akun utama hijau nih. Tapi terus saya rubah. Nah, saya berubah ke akun kedua karena saya merasa sudah nggak ngonten video itu untuk akun utama. Saya move ke akun kedua yang sudah mulai saya masukkan ke area home living waktu itu ya. Dan ternyata saya kena re-upload. Saya ngejawab, saya kasih reason, nggak diterima. Dan damn it, kena banned gitu ya. Nah itu teman-teman, jadi TikTok itu bisa mengenali gesture kita, algoritmanya, suara kita. Bahkan kenapa kok view kita rendah? Karena ternyata TikTok itu bisa memahami suara kita, vibrasi kita. Itu dia dikenal. Jadi semakin dia learning belajar, ibaratnya mengumpulkan data dari kita, mata kita, hidung kita, gesture kita, background kita, sampai apapun yang kita arahkannya bisa dikenali TikTok dan juga bisa disambungkan akun ini, loh kok sama? Wah ini pelanggaran, bisa jadi seperti itu. Makanya kita harus mengenali dengan berbeda, entah itu topi, entah itu background color gitu. Sebenarnya kalau kayak yang saya kena kemarin kayak gitu, jadi saya menggunakan ini untuk video ke akun kedua sama, walaupun saya udah nggak menggunakan video itu di sini lagi, tapi video-video lama saya udah ada dengan gaya ini di akunku utama. Itu kayaknya seperti itu. Makanya gimana caranya? Terus solusinya gimana Mas kalau semua bisa kedetek seperti ini? Walaupun kita udah pakai topi, kan suara kita bisa didetek dia. Paham bahwa oh ini orangnya sama nih. Mau akun yang 10 kedetek tuh. Cetar masih algoritma. Nah, ya mau nggak mau gitu, kita harus punya keunikan tersendiri teman-teman. Nah yang berat kalau kita punya 4 akun, kalau benar-benar mau aman gitu ya, kita harus punya keunikan benar-benar dari 4 berbeda. Entah gaya ngomongnya, entah suaranya. Ibaratnya kita bisa bermain peran di 4, wah dalam nanti setan alas gimana caranya gitu kan. Suara kita, misalkan saya ngomong kayak gini, tapi di akun kedua saya, ya udah kayak Kidalang Sopo gitu ya. Kayak Fadlan yang bisa nyanyi seorang gaya cewek gitu. Itu dalam suara, belum gesture, belum ya semacam-macam lah, tapi mungkin itu benar juga, tapi secara yang saya lakukan sekarang paling saya permainan saya background sama topi berbeda untuk akun ini, ada ciri khasnya yang itulah. Saya rasa itu yang paling manusiawi kalau saya bisa lakukan. Cuman ya kalau saya kesalahan dulu yang saya ceritakan tadi teman-teman itu. Jadi kalau udah ngomongin masalah algoritma TikTok dalam aduh dak dikduk der. Tapi satu yang sering saya omongkan di YouTube saya ini, ternyata menurut aku kok masuk juga gitu ya. Apa? Yaitu kita itu udah diberikan pembeda masing-masing oleh Tuhan. Dan yang saya bilang bahwa itulah salah satu hal yang sebenarnya kita kadang merasa merasa kurang, merasa sedih. Orang hebat banget ya. Gitu. Tetapi sejatinya Tuhan sudah memberikan kehebatan di setiap kita. Karena DNA kita aja berbeda-beda. Betul nggak teman-teman ya? Secara orang yang kembar identik pun DNA-nya bisa berbeda. Nah ini loh. Dan kita punya ciri khas masing-masing. Nah ini yang nggak ada duanya teman-teman. Menurut aku yang sebenarnya yang diomongin oleh Mas Brother kemarin, Mas Pro itu oh iya ini sebenarnya. Cuman gimana ngulik pembeda kita itu menjadi menonjol, justru jadi personal branding kita gitu ya. Itu yang karena si TikTok yang kita lawan bukan orang itu teman-teman, tapi algoritma TikTok itu. Dan itu nanti bahkan suara kita aja, itu katanya Mas Pro itu kemarin, bahwasanya suara kita itu bisa dipertemukan dengan orang-orang yang suka gaya ngomong kita. Crazy kan? Makanya viewer kita itu bisa bertambah karena orang seneng mendengarkan suara seperti suara apa yang kita ucapkan. Nah, dalam hati gendeng aku nggak kepikir ke sana sih bahwa algoritma TikTok itu bisa sampai secerdas itu gitu loh. Jadi kita dicarikan viewer orang-orang yang suka dengan cara ngomong kita, gesture kita, itu bisa. Kenapa kok tiba-tiba ada orang yang view-nya tinggi banget gitu ya? Ada orang yang setengah, salah satunya bisa juga dari situ gitu ya. Jadi karena kita punya personal branding tertentu, ini kayak udah bisa menyentuh ke relate seseorang sampai dalam seperti itu. Wah ini dalam hati ini udah masuk kemana? Ke area psikologi marketing menurut saya ya. Jadi gimana kita bisa menembus apa yang dirasakan orang, serelate mungkin, senyambung mungkin,
misalkan kita masih kepikir di otak kita, tapi orang udah paham nih, memahami kita sampai, oh orang itu sukanya ini, aku ngomong ini pasti orang suka. Karena kita merasa seakan-akan saat diri kita, misalkan saya kacamata gitu ya. Selama ini saya kalau kacamata baca, udah kacamata baca doang. Ujung-ujungnya kacamata cuma ditaruh di sini gitu. Tapi pada saat kita nih muncul 2 kacamata yang bisa dibuat jalan juga, buat baca juga. Nah ini kan cari solusi gitu. Nah ini salah satu mungkin serilit mungkin orang bisa mengeluarkan produk seperti itu. Nah misalkan contoh sekarang ya, serilit mungkin. Contoh kendaraan sekarang Jakarta kan kalau bukan kendaraan listrik, banyak jalur yang dikasih, kena ganjil genap. Nah makanya muncul mobil listrik ya, yang ternyata sama pemerintah di-approve, lu mau jalan kapanpun jam berapa nggak kena ganjil genap. Makanya muncul mobil listrik. Makanya berlomba-lomba sekarang salah satu mobil yang lagi hype kayak yang saya pantau di jalanan itu ada BYD ya, brandnya itu entah. Itu sepertinya mobil-mobil yang dulu Wuling udah kayaknya udah nggak tahu kemana itu. Sekarang BYD yang lagi in di mana-mana, BYD dan stylenya cool gitu ya. Nah itu jadi solusi teman-teman ya. Itu maksudnya saya relate mungkin jadi si BYD itu bisa merasakan keresahan masyarakat apa yang diperlukan. Dan mungkin dia harganya juga mungkin terjangkau bagi yang punya duit. Gitu ya. Nah ini wah gila, ini udah saya ngomong panjang banget, takutnya makin ngawur ya. Kalau ada baiknya silakan diambil, kalau ada salahnya jangan diambil, dikasih masukan, dikasih pencerahan. Teman-teman terima kasih banyak yang sudah setia untuk nongkrong di sini. Intinya TikTok Affiliate ini algoritmanya makin cerdas, jadi kita ya harus punya pembeda ciri khas masing-masing. Boleh nyontek tapi kita harus bisa memiliki ciri khas yang kita tonjolkan dari diri kita masing-masing. Mau tampak wajah, nggak tampil wajah, itu sebenarnya boleh saja. Tetapi tentunya tampil wajah punya kelebihan, karena si TikTok algoritmanya akan membaca lebih clear lagi ya teman-teman. Dan sekarang udah mulai ada yang teman-teman yang ngajakin kalau konten di order segala macam, boleh-boleh saja, itu bagus-bagus saja. Itulah, itu malah keren gitu. Jadi orang nggak bosen ya. Secara logik orang bodohnya seperti itu ya. Kita kalau ngeliat, wah ini beda-beda, malah keren. Bahkan sekarang banyak banget teman-teman kita yang senior kontennya sudah nggak tanpa musik ya. Karena apa? Karena mulai banyak kena copyright. Copyrightnya bukan saat upload, tapi saat setelah sebulan 2 bulan yang tadinya view-nya tinggi, FYP, terus di mute dan nggak bisa balik suara normal. Masalahnya musik sama itu nggak bisa dipisahkan. Jadi banyak yang mulai nggak pakai musik. Dan saya jujur saya lebih seneng ke situ kalau konten sebenarnya yang tampil apa adanya, tetapi punya ciri khas kita masing-masing. Terus yang penting ada polanya. Bahkan saya ini tadi dapat sampel, saya kerjakan gitu ya. Beliau ngasih tahu cara-cara kontennya dalam arti, wah ini keren juga nih orang gitu. Contoh kontennya boleh ada yang contoh-contoh pola konten ya yang saya ini knowledge baru juga gitu ya. Ada positive spin, negative spin, question, experience, social proof, call out. Terus misalkan social proof, produk ini viral banget loh, banyak yang bilang bla 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 langsung hilang misalkan. Tapi nggak tahu nih langsung hilang ini bahaya nih, kayaknya sedikit overclaim. Terus ada buat kamu yang rumahnya banyak tikus, ini dia solusinya, call out. Ini bahasanya apa ini? Call out bahasa Indonesianya, bos golek ono lah. How to. Gampang banget bikin rumah bebas tikus. Begini caranya. How to, bagaimana. Terus social proof, produk ini viral banget tadi ya. Terus ada juga question. Tikus ganggu rumah kamu. Kamu nggak tahu harus bagaimana. Ini pertanyaan. Negative spin. Pernah lihat tikus kencing di mana-mana di rumahmu? Jangan tunggu makananmu banyak penyakit. Nah ini negatif. Negatif dari sesuatu terus kita obatin dengan yang positif. Solusinya ini gitu ya. Positif spin. Selama tinggal tikus, rumah jadi aman tanpa gangguan. Nah misalkan contohnya gitu nih. Positif spin. Cuman bahasa-bahasanya istilahnya aja yang saya, caranya. Jadi itu yang jadi hook-hooknya teman-teman ya. Nah permainan seperti ini apalagi sudah ada hooknya, kita mainkan dengan gaya kita sendiri-sendiri yang pastinya punya ciri khas masing-masing. Gimana senatural mungkin, nggak kaku, cara pengucapannya enak didengar. Wah kayaknya harus kudu belajar dari kidalang-kidalang ya, artis-artis yang mungkin dia TV di mana-mana pun, bahkan kayak
Ya ini bisa bermain peran. Lagi-lagi ini kita harus belajar lagi teman-teman. Apalagi orang-orang kayak saya yang introvert, yang susah banget berbicara di depan umum. Lagi-lagi nggak ada kata lain, praktek unlimited ya teman-teman. Gasken praktek unlimited. Coba. Lagi-lagi sang penentu Tuhan semesta, tugas kita action unlimited. Hancurkan malas, hancurkan rasa malu, hancurkan rasa kita nggak bisa. Wes gas aja. Gas, review terus, lillahi ta'ala. Ya, pokoknya niatkannya karena Allah, menjemput rezekinya, buat keluarga, hasil berapapun, alhamdulillah.